Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai topik baru, yaitu array. Apa itu array, bagaimana menggunakannya, dan pada kasus seperti apa sih array itu cocok digunakan, akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dari array. Anda juga diharapkan untuk mampu mengembangkan solusi yang melibatkan penerapan konsep array pada kasus sederhana maupun kompleks. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini antara lain yang pertama adalah latar belakang atau motivasi dari perlunya array. Yang kedua adalah konsep dasar array dan strukturnya. Dan yang terakhir adalah array di Vlogorithm, karena kita akan menggunakan Vlogorithm. Mari kita mulai. Kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai motivasi atau latar belakang dari perlunya array. Tapi untuk menuju ke sana kita akan flashback sedikit mengenai variabel. Jadi ingat bahwa variabel itu adalah sesuatu yang mampu menyimpan satu nilai tertentu dengan tipe tertentu. Ya, jadi misalnya tipe di sini adalah tipe data ya. Jadi misalnya Anda punya variabel bertipe integer, maka variabel tersebut mampu menyimpan satu nilai dengan tipe integer, misalnya 12, minus 10 misalnya, itu contoh. Atau misalnya Anda punya variabel dengan tipe boolean, maka Anda bisa menyimpan true atau menyimpan false ke dalam variabel tersebut. Ingat, dengan menggunakan variabel, maka solusi yang kita kembangkan itu bisa lebih fleksibel. Variabel bisa dipakai untuk menerima masukan dari usernya, jadi menerima masukan, atau bisa juga dipakai untuk menyimpan data-data temporer ketika kita sedang menuju ke hasil ya. Jadi dalam solusi kita itu bisa saja tergenerate atau muncul nilai-nilai temporer yang perlu disimpan sementara, yaitu kita simpan ke dalam variabel. Nah, pada kasus-kasus tertentu, fleksibilitas yang diberikan oleh variabel ini tidak mampu untuk memberikan the best experience lah kepada usernya. Jadi masih ada batasan ketika user ini pengen lebih fleksibel lagi, atau kita ingin solusi kita lebih fleksibel lagi. Ya, jadi meskipun sudah pakai variabel, ternyata masih ada batasannya ya, masih ada boundary-nya. Nah, ini akan kita coba tackle dengan menggunakan yang namanya array. Nah, tapi untuk bisa memahami seperti apa sih yang dimaksud dengan greater experience ini, atau experience yang lebih baik gitu ya. Seperti apa sih contohnya? Nah, kita akan lihat kasus vending machine kita yang nggak habis-habis ini ya. Oke, kita akan simak kembali. Kita akan lihat kembali kasus vending machine kita. Ingat bahwa vending machine itu menjual sesuatu ya, di sini konteksnya menjual minuman. Minuman ini bisa minuman botol, minuman kaleng ya. Jadi kita batasi saja seperti itu. Kemudian vending machine itu bekerja 24/7, artinya dia tidak pernah berhenti bekerja. Ya, karena dia tugasnya jualan ya, kalau barangnya masih ada jangan berhenti jualan gitu ya. Kemudian automated artinya tidak memerlukan bantuan manusia untuk bisa menyelesaikan suatu transaksi ya. Ya oke lah, pembelinya memang manusia, tapi untuk melayani transaksi itu tidak butuh manusia. Ya, jadi otomatis ya, mesin itu yang langsung melayani si pembeli, si customer ya, jadi otomatis. Nah, persoalan kita adalah yang pertama, multiple options. Jadi ketika kasus kita statis, bukan statisnya, ketika solusi kita statis, maka kita hanya bisa menjual satu jenis minuman saja dan hanya ada satu slot. Nah, kemudian kita butuh multiple options, di mana user bisa memilih lebih dari satu pilihan minuman yang dia bisa, ya suka dia mau ambil yang mana. Mau yang nomor 1 boleh, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya ya. Jadi itu options, itu kasus yang pertama, dan kita sudah contohkan penyelesaiannya di sesi-sesi sebelumnya. Yang berikutnya adalah keep serving, yaitu
si vending machine ini tidak boleh berhenti bekerja selama masih ada barang dagangan. Nah, ini akan kita coba tackle dengan menggunakan kombinasi antara repetisi, ya, repetisi yang kemarin sudah kita pelajari dengan array. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti solusinya. Hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sebenarnya sebagian sudah mampu menyelesaikan persoalan yang ada di vending machine ini, meskipun belum sepenuhnya. Jadi kita masih butuh yang namanya array nanti di sini. Tapi meskipun demikian, saya akan tunjukkan bahwa ada juga solusi yang tidak menggunakan array. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Sebelum kita melihat salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk kasus vending machine ini, kita akan lihat struktur dari sebuah vending machine. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik dari vending machine. Yang pertama, vending machine itu punya satu atau lebih slots, jadi bisa punya satu atau lebih slots. Nah, satu slots itu memiliki atau mampu menampung beberapa botol minuman atau beberapa kaleng minuman. Jadi bisa 5 kaleng, bisa 10 kaleng, ya bisa macam-macam ya konfigurasinya ya. Nah, untuk slot juga bisa macam-macam konfigurasinya, bisa 10 slots, bisa 16 slots, bisa 20, bisa macam-macam tergantung dari vending machine-nya. Kemudian untuk satu slots itu biasanya satu jenis minuman ya. Jadi meskipun satu slots ini bisa berisi misalnya 5 botol minuman, tapi ya minuman dalam satu slots itu ya sama semua ya. Kemudian setiap minuman punya harga ya, misalnya $1, $1,5, macam-macam. Selanjutnya, ketika terjadi sebuah transaksi, maka kita jamin bahwa akan mengeluarkan salah satu minuman, ya, entah botol, entah kaleng, nggak masalah, dari salah satu slot. Ya, jadi kita anggap semuanya berhasil dan baik-baik saja. Jadi nggak ada yang nyangkut gitu ya, misalnya ketika kita pencet track, wah nyangkut gitu, nggak seperti itu. Di sini kita anggap semuanya baik-baik saja. Jadi ketika satu transaksi terjadi dan kita anggap berhasil, maka satu botol atau satu kaleng minuman dari slot yang manapun gitu ya, itu akan berkurang satu tentunya karena transaksinya satu. Ingat bahwa kasus ini akan kita atau struktur ini akan kita bawa untuk menyelesaikan kasus vending machine. Jadi Anda harus ingat meskipun agak-agak kompleks ya. Jadi coba Anda mengerti dulu struktur dari vending machine ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk membantu kita memahami atau menyelesaikan kasus ini, kasus si vending machine ini, kita akan buat batasan yang memudahkan kita. Meskipun batasan ini nanti bisa atau harus bisa kita adjust, kita modifikasi sesuai dengan real case-nya, real world case-nya. Baik, di sini ada beberapa batasan yang saya sajikan. Yang pertama adalah kita anggap saja dulu dalam satu vending machine itu ada 3 buah slots. Nanti kita bisa ubah, tapi untuk sekarang 3 buah slot saja. Kemudian kita anggap dulu satu slot itu mampu menyimpan 4 botol minuman atau 4 kaleng minuman. Di sini kita tidak membedakan antara botol atau kaleng ya, kita anggap saja minuman gitu. Nah, kemudian satu slot ya, setiap slot itu harganya sama, kita buat $1. Nanti kita bisa variasikan, tapi untuk sekarang biarkan dulu $1 untuk memudahkan kita dalam menyajikan solusi. Ingat bahwa limitasi-limitasi yang tadi saya sampaikan itu hanya untuk membantu kita dalam mengembangkan solusi. Meskipun nanti akan kita ubah ya, kita akan ubah konfigurasi dari limitasi ini ya. Untuk real world-nya kan nggak seperti ini kombinasinya ya, jadi kita akan modifikasi, tapi untuk saat ini kita hanya mau lihat atau hanya mau menyajikan solusi yang simple. Nanti kita akan kembangkan lagi ketika kasusnya semakin kompleks. Nah, saya akan ingatkan lagi kasus yang akan kita tackle pada sesi ini, yaitu kita ingin si vending machine untuk selalu siap melayani transaksi ketika
masih ada barang dagangan. Apa yang dimaksud dengan masih ada barang dagangan? Yang dimaksud dengan masih ada barang dagangan adalah masih ada setidaknya satu buah minuman, entah botol atau kaleng nggak penting, pokoknya masih ada satu minuman yang belum terjual. Ya, satu botol minuman, satu botol atau satu kaleng minuman ini ada di slot mana saja. Mau di slot 1, mau di slot 2, mau di slot 3, pokoknya asal ada satu saja eh, dari ketiga slot tersebut masih ada yang belum terjual, maka si vending machine harus tetap bisa melayani transaksi ya, nggak boleh shutdown ya. Itu yang akan kita take out. Nah, kita akan lihat salah satu solusi yang ditawarkan ya di sini. Berikut ini adalah salah satu solusi yang bisa saya tawarkan. Di sini yang paling simple saja. Ingat bahwa ada batasan yang tadi kita sudah buat, yaitu pertama, vending machine ini hanya punya 3 slots. Kemudian untuk setiap slot itu berisi 4 buah minuman, ya. Ada 4 buah minuman, berarti total ada 4 kali 3 ya, karena 4 slot, 3 slot dikali 4 isinya. Jadi ada 12 minuman ya, entah botol, entah kaleng, di sini nggak penting. Kemudian si pengguna itu bisa memilih dari slot manapun ya. Saya mau ambil dari slot, beli dari slot 3 misalnya, boleh. Oh, saya mau slot 1, boleh. Saya mau slot 2, boleh, nggak masalah ya. Kemudian ingat bahwa si vending machine itu tidak boleh berhenti jualan ya kalau masih ada barang dagangan. Artinya masih ada botol minuman, bukan botol minuman ya, masih ada minuman yang belum terjual, entah dari slot 1, entah dari slot 2, atau dari slot 3. Pokoknya salah satu aja ada minuman di sana belum terjual, maka dia harus tetap melayani transaksi. Pada solusi ini saya siapkan sebuah variabel yang namanya selected slot untuk mencerminkan atau menggambarkan slot yang dipilih oleh user. Jadi misalnya, oh saya mau beli minuman, kemudian saya pilih minuman dari slot mana. Misalnya saya pilih dari slot 1, nah maka nilai 1 itu akan saya simpan di selected slot. Kalau saya pilih nomor 3, gitu, slot nomor 3, nanti slot nomor 3 atau nomor 3 tersebut akan saya simpan ke selected slot. Kemudian saya punya variabel namanya continue serving untuk menunjukkan apakah si vending machine ini harus terus bekerja atau tidak. Kalau nanti continue serving ini nilainya true, maka dia harus masih bekerja. Kalau nilainya false, berarti si vending machine boleh mengakhiri tugasnya, gitu ya, sudah bisa shutdown gitu. Nah, ingat bahwa continue serving hanya akan bernilai true jika masih ada minuman yang belum terjual. Artinya masih ada minuman di slot 1 atau di slot 2 atau di slot 3 yang belum terjual. Kemudian saya punya variabel slot 1, slot 2, slot 3 ya. Ini menyimpan nilai masih ada berapa minuman yang berada di slot masing-masing ya. Jadi saya set slot 1 itu 4, slot 2 itu 4, slot 3 juga 4, karena masing-masing slot isinya 4 buah botol minuman. Kemudian di sini saya menawarkan salah satu solusi, yaitu menggunakan do while. Di sana conditionalnya adalah continue serving. Jadi kalau masih ada barang dagangan, maka saya masih continue serving gitu ya, saya harus tetap melayani transaksi gitu ya. Jadi dia akan melakukan repetisi. Nah, kemudian pada repetisinya yang pertama adalah menerima masukan dari user. User ini mau beli dari slot yang mana, mau memilih bukan makanan ya, mau memilih minuman dari slot yang mana, gitu ya, slot 1 kah, 2 kah, 3 kah, gitu ya. Jadi misalnya si user akan memilih slot 1 misalnya, kalau dia pilih slot 1 maka akan dicek apakah slot yang dipilih 1. Kalau slot yang dipilih 1 maka kurangi jumlah botol yang ada di slot 1. Ini caranya. Kalau misalnya yang diisi atau yang dimasukkan oleh user itu slot 3 misalnya, maka dia akan mengurangi nilai dari slot 3 ya, yang tadinya 4 jadi 3 gitu ya, yang
kemudian kalau misalnya dia pilih lagi dari 3 jadi 2 dan seterusnya. Jadi pada dasarnya ini adalah mengurangi jumlah botol atau jumlah minuman yang ada di dalam slot ya, slot yang dipilih tentunya. Kemudian saya akan hitung apakah masih ada eh, minuman ya, masih ada minuman di slot 1, slot 2 dan slot 3. Kalau masih ada ya, kalau masih ada, maknanya ini kan lebih lebih dari 0 artinya kalau masih ada. Kalau masih ada, maka saya akan set continue serving dengan true ya. Apakah masih ada? True gitu ya. Maka akan nilai true akan masuk ke continue serving. Kemudian saya akan coba mengenerate output seperti ini ya. Saya akan tampilkan slot 1, slot isinya berapa yang tersisa, kemudian slot 2 berapa tersisa, slot 3 berapa tersisa. Lalu saya akan lakukan repetisi ya. Saya akan cek apakah masih memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Apa kondisinya? Yaitu masih ada barang dagangan. Ya, karena masih ada barang dagangan, di sini nilainya masih true, masih memenuhi syarat, maka dia akan melakukan repetisi ulang lagi ya. Menerima masukan, kemudian dilakukan pengurangan ya, sesuai dengan nomor berapa slot yang dipilih. Kemudian di-generate lagi apakah saya harus continue serving, lalu di-generate juga luaran, kemudian akan ditampilkan ya keluarannya, kemudian dia akan cek kondisinya apakah masih memenuhi syarat, lalu balik lagi ya ke atas repetisi sampai kemudian suatu saat semua isi dari slot akan habis ya, dimana slot 1, slot 2, slot 3 akan 0. Nah kalau slot 1, slot 2, slot 3 0, maka hasil dari ekspresi ini adalah 0 ya. Jadi ketika slot 1 ditambah slot 2 ditambah slot 3 lebih dari 0, ini akan menghasilkan false. Nah, false akan masuk ke continue serving, dan ketika sampai ke conditional, di sini kita akan conditional expression di sini akan dicek. Karena false maka akan berakhir ya, akan berakhir everything is solved, jadi sudah selesai dan pekerjaannya berakhir. Kita akan coba jalankan pekerjaan kita, solusi kita untuk vending machine yang tadi hanya memiliki 3 buah slot dan setiap slot hanya memiliki 4 buah minuman, botol minuman ya. Di sini saya akan jalankan. Perhatikan baik-baik variable watch dan konsolnya ya. Oke, diminta masukkan, kita akan masukkan misalnya pilihan slotnya 1 misalnya, saya pilih 1. Nah, diminta lagi ya, saya minta yang kedua gitu ya, minuman dari slot kedua. Perhatikan di sana outputnya ya, slot 1 itu isinya 3, yang tersisa gitu ya. Nah sekarang slot 2 juga isinya 3 gitu ya. Nah sekarang saya minta dari slot 2 lagi ya, jadi udah 2 kali. Sekarang kita lihat bagaimana outputnya ya. Perhatikan ya, jadi slot 1 itu 3, slot 2 itu isinya 2, slot 3 itu isinya 4 ya. Jadi masih full kalau slot 3. Jadi saya pilih misalnya slot 2 lagi ya. Ya, slot 2 tinggal 1, kita pilih lagi slot 2 biar habis. Ya udah habis ya untuk slot 2. Nah, sekarang kita akan kosongkan slot 1 dan slot 3 ya. Nah, jadi slot 1 dan slot 2 sudah kosong, sekarang kita akan kosongkan slot 3.
Nah, perhatikan di sini bahwa slot 1 sudah kosong, slot 2 sudah kosong, slot 3 masih berisi 1. Nah, ini masih serving ya, dia masih melayani. Dan kita akan kosongkan slot ketiga, dan kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Ya, jadi sudah habis. Ketiga slot sudah kosong, everything is solved. Jadi sudah selesai untuk kasus vending machine kita. Dengan solusi ini sebenarnya udah bisa jalan gitu ya, itu secara umum ya, intinya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat solusi dari vending machine yang sudah kita berikan limitasinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika jumlah slotnya itu ada 24? Tadi kan slotnya cuma 3. Dan kemudian bagaimana jika botolnya itu ada 10 untuk setiap slot? Tadi kan botolnya cuma 4 ya. Nah, sekarang kita mau botolnya 10. Kira-kira seperti apa nanti solusinya? Ya, apa solusi ketika jumlah slot dan jumlah botol yang bisa ditampung dalam sebuah slot itu bisa dikonfigurasi, bisa dimodifikasi nilainya. Ya. Jadi solusi Anda harus sangat fleksibel sedemikian rupa sehingga kalau diubah-ubah jumlah slot dan kapasitas dari setiap slot, itu solusi Anda harus tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, gimana caranya? Nah, saya akan minta Anda dan peer Anda untuk mengerjakan apa solusi dari kasus ketika ada 24 slot. Jadi solusi dari 24 slot dan setiap slot itu punya 10 botol ya, 10 botol minuman. Nah, saya minta Anda dan peer Anda untuk mendiskusikan hal ini dan coba menghasilkan sebuah solusi. Dan saya akan minta dua kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan kita berikutnya kita akan melihat kasus atau solusi yang Anda tawarkan pada kasus vending machine tapi dengan 24 slot dan 10 botol per slot capacity-nya. Jadi seperti apa solusinya? Saya ingin lihat terlebih dahulu, lalu kita akan bahas seperti apa, lalu saya akan tunjukkan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan array. Nanti Anda akan lihat, oh di sini ya cara menggunakan array. Oh, pada kasus kayak gini ya kita pakai array. Oke, jadi untuk video ini cukup sampai di sini. Jadi Anda discuss dulu, lalu Anda hasilkan solusi untuk kasus yang vending machine yang 24 slot dan 10 botol tersebut. Lalu kita akan ketemu di sesi selanjutnya untuk membicarakan seperti apa sih solusi yang paling pas dengan menggunakan array. Oke, ya silakan diskusi ya. Sip.